Selamat pagi menjelang siang, berjumpa dalam ibadah streaming pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Dan saya yakin dapat Tuhan berkati saudara yang di Denpasar, yang ada di Pasuruan, yang ada di Surabaya, Sidoarjo, yang ada di Magetan, yang ada di Sragen, Karanganyar, Kota Solo, Kartosuro, Boyolali, yang ada di Ungaran, Semarang, Jogja, Magelang, yang ada di Kudus, halo Kota Kudus, Tuhan berkati, yang ada di Indramayu, Cirebon, halo Tuhan berkati, ada di Indramayu, Cirebon, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, di Bogor, ada di Bogor, Tuhan berkati, yang ada di Samarinda, yang ada di Kota Lampung, yang ada di Medan, di Singapura, Malaysia. Tuhan berkati saudara dan saya pada siang hari. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan sering saya katakan sangat dan amat saudara dan saya kita perlukan dalam kondisi seperti saat ini. Mari kita akan sama-sama belajar, saudaraku. Kita akan buka dalam kitab kita, yaitu kitab Yesaya 40, Yesaya 40 ayat 31. Sudah baca di HP atau di Alkitab seperti saya, ya. Ayat yang ke-31 ayat Yesaya 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, saya berikan tema firman Tuhan yang disampaikan adalah dalam penantiannya. Ya, artinya kita menanti Tuhan saat ini. Karena apa, saudara? Dalam menanti ada istilah, bukan istilahnya, agar kita menunggu. Menunggu adalah satu pekerjaan yang tidak disukai banyak orang, termasuk saudara dan saya. Apalagi kondisi saat ini, saudaraku, yang seperti ini, yang dilihat seperti ini, saudaraku. Namun mau tidak mau kita harus menanti atau dalam penantian. Tetapi kalau kita tahu, tetapi justru dalam pekerjaan yang membosankan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Saya ulang lagi, ya. Justru dalam pekerjaan yang membosankan, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Saya katakan jangan bosan-bosan kita dalam penantiannya. Karena apa? Kita tahu akhir dari penantian. Ada akhir dalam penantian. Karena apa? Kita sedang menantikannya, menantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, apa yang harus saudara dan saya lakukan di dalam penantian seperti ini? Tidak terasa, saudara, 1 bulan seluruh dunia, khususnya Indonesia, 1 bulan sudah lebih, kita masuk di tempat yaitu namanya lockdown. Mari kita buka dalam kitab kita, kitab Kejadian ke-7, kitab Kejadian ke-7, di sana tuliskan Kejadian 7 ayat yang ke-24. Kalau kita sudah berjalan 1 bulan lebih, mungkin negara lain lebih lagi berapa bulan saya nggak tahu. Namun bagi kita Indonesia, kita sudah 1 bulan lebih. Dan berkuasalah air itu di dalam atas bumi 150 hari lamanya. Perhatikan, saudara, 150 hari lamanya. Ini pernah terjadi dan dialami hanya oleh satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Mereka dalam menanti-nantikan sesuatu yang tidak pasti waktu itu, saudara. 150 hari mereka terapung-apung di dalam kapal. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa streaming seperti kita, tidak bisa WA, tidak bisa nonton televisi, nonton acara-acara apapun. Ya. Dia hanya melihat yang ada waktu itu, binatang, saudara. Ya. Mari, saudaraku, apa yang perlu saudara lakukan di dalam kita menanti waktunya Tuhan di dalam suasana yang sangat tidak enak di seluruh muka bumi ini? Kejadian 8 ayat 1-5. Ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutup
mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Saudara, kalau tadi air menguasai bumi sekitar 150 hari, sekitar 5 bulan. Nah, rupanya dikatakan di sini ayat ke-5 sampai bulan yang ke-10. Bayangkan, ternyata 10 bulan. Ya, 10 bulan menurut tafsir saya, bisa salah, namun jangan 150 namun ayat 10 katakan sampai bulan ke-10. Apa yang dilakukan Nuh dan warganya, saudaraku? Yaitu dia bersabar. Saudaraku, Tuhan ingatkan saudara dan saya dalam kondisi seperti ini, bersabarlah. Saya ingatkan, bersabarlah. Nuh pernah ngamalin, bukan baru 1 bulan, saudara, 150 hari. Ditambah lagi ayat yang 5 tadi katakan 10 bulan, saudara. Bukan hanya 5 bulan, hanya 10 bulan. Rupanya Nuh dan keluarganya sabar. Kenapa? Lewat bersabar kita akan menemukan apa yang kita nantikan. Saudara lagi, kenapa? Lewat kita bersabar kita akan menemukan apa yang kita nantikan. Saudara, mari, saya tahu dan Tuhan tahu, lebih Tuhan tahu, saudara, saya menanti-nantikan Tuhan. Sehingga ada ayat pembuka tadi, yang menanti-nantikan Tuhan dibarui kuatnya. Dan kita bersabar ini, Tuhan memperbarui kuat kita, iman kita, rohani kita, pengharapan kita, keyakinan kita. Ya. Untuk bisa bersabar, kita harus ingat yang kita nantikan pasti datang. Saudaraku, pasti datang. Semuanya akan benar. Namun ingat, kita harus bersabar. Ya. Kenapa? Menanti janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya percaya ini izin Tuhan, dan akhirnya kita yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita begini terus. Ya. Ada waktunya, ya, akan kita berlalu. Maka saudara, mari kita menanti bersama-sama janji Tuhan. Yaitu apa? Kita harus bersabar dulu. Ketika 1 hari kita lewati, berarti 1 hari lebih dekat dari apa yang kita nantikan. Kalau kita sudah 1 bulan lewati, berarti 1 bulan sudah kita mendekati apa yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Wow, bersabarlah saudara. Jangan main-main dengan kondisi seperti ini. Jangan pengen keluar dari kondisi seperti ini. Bersabar seperti Nuh. Nuh sabar bersama keluarganya. Dia tidak ingin melihat di luar sana kayak apa. Dia hanya berdiam di atas kapal itu, saudara, 150 hari, bahkan ayat terakhir sampai 10 bulan sudah bayar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6, ya, kembali ke Kejadian, ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu yang melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulang kembali mendapatkannya Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Yang kedua apa, saudara? Dalam kondisi seperti itu yang dialami Nuh dan keluarganya, saudara, sudah 40 hari barangkali, saudara. Namun rupanya sesuatu belum Tuhan izinkan terjadi. Dengan tanda apa? Dia mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah dia. Dia melepaskan burung, saudara. Saudaraku, jangan pakai akal pikiran pengalaman dalam menghadapi kondisi seperti ini. Pakai hikmat Tuhan, seperti Nuh pakai hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Untuk selanjutnya apa, saudara? Meneguhkan hati. Dalam kondisi kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita, menguatkan keyakinan kita. Jangan pakai akal kita, perasaan kita. Saudara, mari
mari kita belajar seperti ini, meneguhkan hati. Saya katakan teguhkan hati saudara. Yosua saat kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan kiri, kata Yosua kepada bangsa Israel waktu mau masuk tanah Kanaan. Demikian pula kita belajar dari Nuh waktu menghadapi badai yang berbulan-bulan, saudara. Hujan yang berbulan-bulan, banjir yang berbulan, yaitu hujan. Meneguhkan hati, tidak buru-buru. Kalau orang Jawa bilang gerusa-gerusu, jangan gerusa-gerusu. Teguhkan hati saudara, teguhkan hati saya. Kita meneguhkan hati kita masing-masing. Banyak godaan untuk tidak bersabar. Saya kira bersabar. Kadang-kadang perasaan kita, hati kita, gejolak kita pengen dan merampung atau selesai kelar sudah. Tidak, dan katakan kita harus bersabar. Ya. Saudara, untuk meneguhkan hati perlu komitmen. Saudara, mari kita komitmen. Lebih baik kita diproses Tuhan dan kita teguhkan hati kita, teguhkan iman kita, keyakinan kita. Bersabar dan bertahan. Saudaraku, bersabar dan bertahan tidak ada tujuan untuk menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, usahamu, masa depan. Nah, saudara sedang gembleng Tuhan untuk menghadapi hal seperti itu, supaya saudara meneguhkan hati saudara dan saya. Nah, untuk bisa kita komitmen itu apa? Ya, kita mengingat janji Tuhan, saudara. Dalam kondisi seperti jangan lihat situasi mayat bergelimpangan, korban berjatuhan, tiap hari bawa kemana-mana, ekonomi dunia, politik, sosial mengalami goncang-goncang. Saudara, kalau kita melihat itu memang kita melihat. Namun apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini, yaitu kita mengingat janji Tuhan. Nuh, saudara, dia tidak ngerti apa-apa. Dia hanya mungkin ngurusi binatang, bercengkrama dengan warga, binatangnya banyak, sehingga dia tidak mendengarkan berita yang lain-lainnya, saudara. Mari satu-satunya kita mengingat janji Tuhan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga, mari kita akan belajar bersama-sama ayat yang ke-10-14. Setelah yang pertama tadi apa? Pertama tadi adalah bersabar, yang kedua meneguhkan hati, yang ketiga ayat yang ke-10. Iya. Kejadian 8:10, demikian firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian lepaskannya burung itu bermerpati dari bahtera, saudaraku. Menunggu 7 hari lagi. Tidak langsung begitu dengar, dilihat kering langsung lompat, enggak, saudara. Dia bertekun, saudara. Ayat 10 katakan, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruh bawahnya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Tidak langsung ayo keluar keluarga. Dia tetap bertekun, minta paduan, dilepaskannya kembali burung merpati. Burung merpati membawa tanda, artinya air makin berkurang. Saudara, mari kita bertekun, artinya kita sabar. Seorang petani itu sabar. Seorang petani kalau tidak sabar tidak akan pernah menuai. Demikianlah saudara dan saya tidak pernah sabar dalam menanti Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara dan saya tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Mari kita bersabar, kita bertekun di dalam Tuhan saat ini. Haleluya. Karena dengan bertekun, saudaraku, kita akan melihat kemuliaan Allah yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, luar biasa. Lakukan sesuatu yang dengan tekun. Jangan berhenti menanti-nantikan dan berharap. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Terus berjalan di jalannya, karena jalan itu adalah tepat. Apa yang saudara dan saya alami saat ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat bagi saudara dan saya. Kondisinya mungkin gak baik, namun saya katakan tempat saudara dan saya adalah tempat yang tepat. Kondisi ini bagi saudara tempat. Kita berdiam diri di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Apapun kita lakukan di rumah, seperti Nuh melakukan beratus-ratus hari, berbulan-bulan, saudara. Karena apa? Tuhan ingin melihat kesabaran saudara. Tuhan ingin apakah sudah tetap kuat teguh dalam Dia, dan apa Tuhan ingin melihat apakah sudah bertekun menurut waktunya Tuhan. Saudaraku. Nah sekarang apa yang Tuhan lakukan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan?
Tuhan tahu kok, saudara sudah menanti-nantikan. Saudara mulai jenuh, keuangan saudara mulai menurun, omset menurun, tidak ada order itu ya bagi pengusaha, bagi pegawai juga sama, bagi yang negeri bagi swasta juga. Banyak yang mengalami putus hubungan kerja dan lain-lainnya, yang belum mendapatkan kerjaan dan lain-lainnya. Namun kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan punya waktu yang tepat. Kalau firman Tuhan katakan segala satu indah pada waktunya. Ayat 15 dari kitab Kejadian ini, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala sesuatu ada waktu ini. Tidak selamanya Nuh ada dalam bahtera bersama keluarganya. Namun saatnya tiba, Tuhan berkata kepada Nuh, keluarlah engkau bersama istri dan istri anak-anakmu. Kenapa si Nuh bisa seperti itu, bertahan berbulan-bulan dalam satu bahtera? Karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang takut Tuhan, orang yang taat pada Tuhan. Sehingga saya kira percaya satu keluarga itu orang-orang yang benar, orang yang takut dalam Tuhan, orang yang setia pada Tuhan, sehingga tidak pernah ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan dalam rumah, dalam menanti-nantikan Tuhan berbulan-bulan dalam bahtera itu, tidak ada pemberontak, sehingga mereka semua mungkin saling mendoakan, saling mengayangi, saling menerima, ya, saling mendoakan, sehingga akhirnya saudaraku, satu hal yang luar biasa, Nuh bisa melewati masa kritis dan krisis hampir 11 bulan. Itu tidak mudah. Karena apa? Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau saudara dan seorang yang sudah dibenarkan oleh Kristus dan kita adalah takut pada Tuhan, kita akan percaya, kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya, kasih karunia Allah, kemampuan Allah memampukan saudara dan saya menghadapi badai permasalahan yang menggoncangkan dunia ini sampai garis akhir nanti, dan kita akan melihat kemuliaan Allah yang dasar. Apa yang mungkin saat ekonomi saudara, pekerjaan, keuangan seakan-akan hilang, Tuhan pasti akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami ucapkan syukur atas firman, ajar kami menanti-nantikan Tuhan, supaya kami harus bersabar dalam kondisi seperti ini. Kami harus meneguhkan hati kami harus bertekun Tuhan, sampai kami menunggu waktunya. Kami akan keluar dari permasalahan kami masing-masing, secara global, secara keluarga, secara pribadi. Karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdalam syukur. Haleluya, salam, salam, salam. Amin. Haleluya, haleluya. Amin.